Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep surat berharga negara dalam sistem keuangan. Video ini bukan rekomendasi investasi ya, yuk kita dengarkan videonya. Tahukah kalian bahwa kita sebagai masyarakat ternyata bisa berinvestasi dengan meminjamkan uang kepada negara? Atau pernahkah kalian mendengar tentang investasi surat berharga? Nah, teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan tentang surat berharga negara. Apa sih itu surat berharga negara? Surat berharga atau biasa disebut dengan SBN adalah surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Melalui investor SBN, kita meminjamkan uang kepada pemerintah dan sebagai gantinya kita akan mendapatkan imbal hasil berupa kupon. Di Indonesia, SBN adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN. Tapi sebenarnya, kenapa sih pemerintah menerbitkan SBN? Perlu teman-teman ketahui bahwa negara Indonesia setiap tahunnya mempunyai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Biasanya, kebutuhan belanja negara jumlahnya lebih besar daripada pendapatan negara. Oleh karena itu, terdapat selisih atau defisit yang butuh dipenuhi dengan cara berutang. Inilah tujuan utama kenapa pemerintah menerbitkan SBN. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan pemerintah menerbitkan SBN adalah untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara. Selain itu, penerbitan SBN juga bertujuan untuk menyediakan pilihan investasi kepada masyarakat, menambah jumlah investor dalam negeri, dan mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan jangka panjang. Jadi, melalui SBN, pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membantu negara, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terus, apa sih peran SBN bagi investor kalau kita berinvestasi di SBN? Beberapa di antaranya adalah: pertama, pembayaran pokok dan kuponnya dijamin oleh undang-undang atau negara. Kedua, imbal hasilnya yang berupa kupon secara umum lebih tinggi daripada rata-rata bunga deposito bank BUMN. Ketiga, investasi di SBN dikenakan pajak lebih rendah daripada deposito. Kalau di deposito, dikenakan pajak bunga sebesar 20%, sedangkan SBN saat ini hanya 10%. Lalu kupon dari SBN dapat menjadi sumber pasif income karena dibayarkan secara berkala. Dan terakhir, SBN juga berpotensi untuk memberikan keuntungan saat diperjualbelikan di pasar sekunder. Dasar hukum dan regulasi. Penerbitan SBN diatur oleh dasar hukum yang kuat. Untuk SUN, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, sedangkan SBSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Berdasarkan pengelolaannya, SBN dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah atau SBSN. SUN berupa surat pengakuan utang, sedangkan SBSN adalah surat berharga berupa penyertaan aset yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.
Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Sun dikelola secara konvensional dan SBSN dikelola secara syariah. Lalu, Sun dan SBSN dibagi lagi menjadi retail dan yang lainnya pada proses penjualannya. Sun atau SBSN retail ditawarkan pertama kali pada pasar perdana secara langsung kepada investor individu yang merupakan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Contoh Sun Retail adalah obligasi negara retail dan saving bond retail atau SBR. Sedangkan contoh SBSN retail antara lain sukuk retail atau SR dan sukuk tabungan atau ST. Di sisi lain, Sun atau SBSN lainnya ditawarkan pertama kali umumnya melalui lelang yang diikuti oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan. Peserta lelang adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah lelang Sun atau SBSN lainnya akan bisa dibeli oleh masyarakat di pasar sekunder melalui dealer atau agen penjual. Contoh Sun lainnya adalah Fixed Rate Regular atau FR, Variable Rate Regular atau VR, dan Zero Coupon Bonds. Tentu saja, setiap investasi memiliki resiko atau potensi kerugian. Tidak ada satupun investasi yang tidak memiliki resiko. Begitu pula dengan SBN. Jadi, apa saja risiko dalam berinvestasi di SBN? Yang pertama adalah risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar berarti penerbit surat utang tidak mampu lagi untuk membayarkan kupon atau pokok utangnya pada saat jatuh tempo. Kalau kita ambil contoh SBN, berarti pemerintah Indonesia tidak mampu untuk membayarkan kembali pokok utangnya kepada masyarakat. Tapi, hal ini sangat amat kecil kemungkinannya untuk terjadi, karena pada dasarnya SBN adalah investasi yang dijamin oleh negara, kecuali negara mengalami kebangkrutan. Kedua, risiko likuiditas adalah risiko di mana investor tidak dapat menjual atau mencairkan dananya dalam waktu yang cepat sebelum jatuh tempo. Artinya, saat berinvestasi di SBN, dana kita tidak dapat dicairkan kapanpun kita mau. Biasanya, akan lebih baik jika berinvestasi di SBN sesuai dengan jangka waktunya, yaitu sampai pada saat jatuh tempo. Terakhir, risiko pasar, yaitu risiko di mana harga SBN sebelum jatuh tempo mengalami kenaikan atau penurunan sehingga dapat mengakibatkan potensi kerugian. Potensi kerugian bisa terjadi apabila kita menjual SBN pada saat harganya di bawah harga beli. Nah, selanjutnya ada mekanisme tahapan penerbitan SBN. Yang pertama, identifikasi underlying aset. Kedua, perumusan struktur SBN. Ketiga, penyusunan dokumen. Keempat, pelaksanaan penerbitan atau penjualan. Nah, selanjutnya ada 3 cara penerbitan SBN. Yang pertama, penerbitan langsung dilakukan pemerintah tanpa melalui perusahaan penerbit SBN. Yang kedua, penerbitan tidak langsung melalui perusahaan penerbit SBN. Dan yang ketiga, metode penerbitan secara langsung, yaitu metode lelang, metode book building, dan metode private placement. Selanjutnya ada settlement SBN. Peran SBN dalam pembiayaan pembangunan, pendanaan infrastruktur jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, menciptakan instrumen investasi aman bagi publik dan institusi. Oke teman-teman, video sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf kalau ada kurangnya.